Halo sahabat literasi, ketemu lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Masih dalam sharing-sharing tentang literasi dan masih dalam konteks jurnalistik ya. Saya ini membagikan beberapa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang pengalaman-pengalaman saya selama ini. Yang terkait mungkin saya akan bahas tentang uh, angle ya, atau sudut pandang sebuah berita. Itu alangkah sangat menarik kalau kawan-kawan itu jeli menangkap fenomena itu dari sisi yang lain, berani mengambil sikap berbeda dari media-media yang lain, sehingga teman-teman, sahabat-sahabat yang sedang menggeluti masalah jurnalistik ini eh, punya karakter yang khas, punya ciri yang khas. Tulisan kalian itu bisa menggali, bisa mengeksplor sesuatu yang barangkali tidak ditemui oleh media lain. Memang ini adalah sebuah sikap yang kepekaan ya, sensitif terhadap sedikit saja peluang-peluang yang mungkin barangkali muncul dalam pemberitaan atau dalam fenomena. Nah, ini yang saya kira harus teman-teman pahami, supaya untuk melihat fenomena itu harus banyak data. Harus banyak data. Misalnya begini, kawan-kawan ketemu satu narasumber pada satu kasus tertentu, maka kemudian manfaatkan itu untuk menggali data-data yang keluar dari statement-statement yang keluar dari narasumber tersebut. Biasanya di antara banyak obrolan itu ada satu hal yang menarik. Nah, itu coba ditangkap, kemudian itu dikembangkan dari sisi yang berbeda. Itu pertama bisa kita cari lewat data itu dari narasumber. Kemudian kepekaan-kepekaan di sekitar kita. Misalnya ada satu kegiatan seremonial gitu ya, peresmian, rapat akbar atau apa gitu ya misalnya. Nah, di situ kalian bisa melihat satu fenomena-fenomena yang barangkali ini kok berbeda ya, ini kok ada yang aneh ya, ini kok janggal ya. Bangun sikap rasa ingin tahu. Sebagai jurnalis, kalau tidak punya rasa ingin tahu yang besar, itu sama juga bohong. Jadi harus punya rasa ingin tahu, harus punya kepingin dikejar terus, kepingin ada apa sih ini kok seperti ini gitu ya. Saya punya satu pengalaman teman-teman, ketika pada pilkada tahun 2014 mungkin, atau pilpres 2014 kalau nggak salah waktu itu. Itu saya pernah ada satu acara di sebuah lapangan besar di kecamatan Boyolali. Itu menghadirkan tokoh-tokoh partai politik dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat ya, maksud saya partai tertentu ya. Nah, ketika semua media, semua wartawan itu ada yang naik ke atas panggung, ada yang mengambil gambar, ada yang melihat siapa yang datang gitu ya. Saya ikut di belakang panggung itu, saya ikut naik. Biasa kan akses wartawan kan di ring 1 itu sangat sangat biasa gitu ya. Kalau media massa yang berpengalaman, kemudian kita dilengkapi dengan ID card yang jelas gitu ya, itu pasti akan jauh lebih mudah untuk bisa mendekati ring 1, meskipun itu elit politik DPP gitu ya. Nah, semua media terkonsentrasi untuk meliput seremonial statement atau pidato politik dari pusat ya, pengurus pusat, tokoh politik nasional yang sangat terkenal. Saya diam saja, saya juga mencatat gitu. Tapi pandangan saya agak sedikit berbeda ketika ada beberapa ketua DPC-nya itu tidak datang di tempat itu. Kok nggak ada ya DPC
kota A, kota B, padahal itu kan nasional, seharusnya didukung oleh Jawa Tengah, tingkat regional dan tingkat kabupaten kota. Kemudian saya bertanya, ada apa ini? Ada apa ini? Saya diam saja. Kemudian saya mencari sisi melek ya. Saya mencoba mencari ada apa ini. Saya mencari sumber-sumber tertentu. Ketemulah kemudian saya pada salah satu pengurus DPD partai tersebut. Kemudian saya tanya, kenapa kok si Pak A, Pak B ini kok tidak datang ke panggung ini, ke tempat ini? Ternyata kasakusuk ada problem, ada masalah, ketidakcocokan antara ketua partai tersebut dengan beberapa ketua partai tersebut dengan kelompok elitnya, gitu kan, sehingga mereka kemudian tidak harmonis gitu ya kira-kira. Nah, kemudian itu yang saya buat. Saya langsung mengkonfirmasi beberapa ketua DPC, bukan beberapa ya, mungkin 1-2 lah, tidak sampai banyak gitu ya. Hampir semuanya datang, tapi hanya 1-2 yang tidak datang. Saya konfirmasi, saya hubungi, mengapa alasan beliau tidak datang. Yang penting meskipun alasannya tidak mengungkapkan alasan sesungguhnya, tapi saya mendapatkan statement itu dari ketua DPC, sehingga sumber dari pengurus DPD tadi bisa saya masukkan untuk membalance berita yang saya tayangkan. Meskipun saya katakan bahwa apakah ada kekecewaan, apakah ada ketidakharmonisan, meskipun mereka mengatakan oh tidak, saya nggak ada masalah, mungkin ditutupi ya, itu pun harus kita muat, itu pun harus kita ambil, karena sifatnya harus check and recheck ya. Check recheck itu harus penting buat kalian yang memang ingin menggeluti sebuah berita yang angle-nya berbeda gitu ya, atau apapun ya, angle-nya sama atau berbeda, itu harus check and recheck. Nah, dalam konteks ini kawan-kawan, untuk mengembangkan angle yang berbeda itu perlu dilatih untuk melihat sisi lain, sehingga besoknya media cetak saya berbeda dengan angle yang berbeda. Saya punya 2 berita. Pertama, berita yang sama tentang statement politik itu sama dengan media yang lain, dan kedua, media saya berani menyajikan sisi yang berbeda, dan itu nggak didapat sama media lain. Biasanya mereka kehadiran tokoh-tokoh politik di tingkat kabupaten kota yang nggak datang itu luput dari perhatian mereka. Tapi karena saya jeli, akhirnya ada value sendiri, sehingga bisa saya running. Besoknya keluar lagi sampai 3 kali running. Persoalan itu kemudian kita anggap selesai dan rampung, ya sudah, kita akhiri. Tapi yang jelas pada hari esoknya saya berani menampilkan angle yang berbeda. Jadi itu ya teman-teman, apapun beritanya, kalau kalian bisa menyajikan itu misalnya dalam bentuk straight news ya, yang berita lempang gitu ya, tapi yang bersifat features, bersifat human interest, banjir katakanlah ya, banjir melanda menerjang jembatan, itu kan beritanya jelas ya, tapi bisa nggak kalian mengambil angle lain, misalnya banjir ini diakibatkan oleh apa? Mungkin diakibatkan oleh sesuatu yang barangkali luput dari perhatian, misalnya karena hutan yang gundul misalnya, katakanlah penebangan liar katakanlah, itu bisa digali di situ. Atau mungkin barangkali longsor, karena apa? Karena pengurukan galian C yang terus menerus tanpa memperhatikan ekosistem lingkungan. Jadi sisi-sisi lain atau angle ini sangat penting buat melatih atau mengasah teman-teman di lapangan itu dalam menemukan sesuatu yang berbeda dari berita-berita yang lain yang biasanya diambil oleh media-media lain. Jadi begitu teman-teman, sahabat-sahabat, kira-kira yang ingin saya sharekan. Terus bersemangat untuk menyajikan berita-berita yang berkualitas,
dan idealisme, dan terus tangkap peluang-peluang itu menjadi bagian dari pengkayaan data. Baik, bila video ini bermanfaat buat kalian, silakan subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol lonceng. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.